disebut aneh atau unik, pengikutnya itu ada saja, ada pengikutnya itu dan rela bayar dan apa gitu ya. Jadi karena masyarakat kita di Indonesia pada umumnya ya itu welcome di aliran apapun, welcome saja. Oleh karena itu tugas saudara ini untuk membenahi juga, kita benahi diri kita termasuk imperatif pada orang lain ya, bahwa untuk menafsirkan Al-Quran itu tidak mudah ya. Kita membaca saja nggak mudah, apalagi menafsirkan, karena kita ini bukan penafsir. Halo, moderatornya siapa? Saya, Pak. Oh ya, silakan ya. Tadi ada telepon masuk jadi terputus. Kang Hamzah ya? Iya, Pak. Silakan Kang Hamzah ya. Waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin karena waktunya sebentar. Demikian ya. Bapak menyimak, mencatat ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka menuntut ilmu atau mencari ilmu meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Fawaidut Tafsir, Bapak Ahmad Asyafatur Rahman LCMAG, serta teman-teman yang saya banggakan kelas YAT semester 3, kelas D yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya Hamzah Abdul Aziz selaku pemandu atau moderator yang akan memandu pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rangkaian acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh empat pemateri, yaitu yang pertama ada saudari Hani Siti Nur Latifah, yang kedua ada saudara Kemal Thorik, yang ketiga ada saya sendiri, dan yang keempat ada saudara Gus Haryadi. Langsung terus acara sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, sebelum kita lanjut ke acara pembukaan, saya meminta kepada teman-teman semua yang dimana kondisinya memungkinkan untuk on cam terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang nggak sibuk ataupun punya waktu luang, silakan on kamera terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke acara pertama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saudari Hani Siti Nur Latifah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Hamzah yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama pada video ini. Pada Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjelaskan tentang qawaid wasail al-isna yang pertama, yakni bagian kosam. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu asal usul kosam. Nah, Al-Quran itu dalam membawa pesan ajaran Allah menggunakan berbagai uslub atau gaya bahasa. Nah, gaya
bahasa yang tidak hanya dapat dipahami oleh mereka yang hidup pada saat Al-Quran itu diturunkan, tapi lebih jauh dari itu agar dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka, orang-orang pada zaman dahulu. Nah, dengan harapan bahwa orang-orang zaman dahulu itu dapat mempengaruhi generasi berikutnya berdasarkan pada ajaran pokok yang dikandungnya. Nah, gaya bahasa yang dipergunakan Al-Quran ini disesuaikan dengan individu atau masyarakat yang menjadi objeknya. Nah, kepada mereka yang berpikiran jernih, gitu ya, yang orang yang beriman, yang mau menerima kebenaran, maka sanggup berpikir logis gitu. Dan mereka tuh memiliki sikap yang cenderung kepada kebenaran gitu. Maka Al-Quran itu menggunakan kalimat biasa, yaitu informasi tanpa diperlukan kata-kata penegak, atau hanya cukup dengan isyarat dan sentilan-sentilan biasa saja. Nah, namun gitu ya, kepada mereka yang masih diliputi kejahilan gitu ya, zaman dulu kan ada orang yang tidak mau menerima iman gitu ya, jahil gitu ya. Bagi mereka yang diliputi oleh kejahilan gitu dan senang kepada hal-hal yang negatif seperti berjudi, mabuk dan lain sebagainya, maka Al-Quran ini menggunakan gaya bahasa yang bernada teguran atau ancaman gitu. Jadi kata-kata yang mengandung penegasan dan juga bahasa istilahnya itu dengan kata qasam, sumpah. Nah, sumpah yang dalam bahasa Arab yaitu al-qasam adalah salah satu gaya bahasa untuk menegaskan atau meyakinkan yang disertai bukti-bukti yang kuat dan secara telaah juga gitu ya, membuat orang yang tak percaya itu untuk mengakui kebenaran yang diingkarinya itu. Sekarang kita mulai ke PPT pertama, yaitu definisi qasam secara etimologi. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, qasamun itu merupakan bentuk plural atau jamak dari kata qasam. Yang berarti sumpah. Nah, namun pada dasarnya kata qasam itu berasal dari akar kata dengan huruf-huruf qaf dan juga mim yang memiliki dua makna dasar, yaitu yang pertama indah dan juga baik. Nah, serta bermakna sumpah yang benar dan bisa juga diartikan sebagai membagi sesuatu. Nah, jadi akar kata qaf, sin dan mim ini memiliki beberapa makna. Hanya saja yang digunakan di sini kita akan membahas tentang makna yang bermakna qasam. Nah, di sini juga ada tersinggung bahwasannya qasam ini bermakna sumpah yang benar. Nah, maksud dari bermakna sumpah yang benar ini adalah kan qasam itu memiliki muradif ya atau persamaan, yaitu qasam, halafa dan yamana atau yamin. Nah, bedanya qasam dengan halafa atau al-hil ya. Kalau qasam itu dia bermakna sumpah yang benar gitu, dia bersumpah atas kebenaran itu sendiri. Sedangkan halafa itu dia bersumpah tapi seperti ada unsur kebohongannya gitu, dan dia itu tidak sungguh-sungguh dalam mengucapkan sumpahnya itu. Nah, itu ada perbedaannya. Lalu next, definisi qasam secara terminologi. Nah, definisi qasam secara terminologi ini yaitu qasam atau aqsam menurut istilah dapat diartikan sebagai bahasa Al-Quran dalam menegaskan atau menguatkan suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaannya sebagai muqsam bihnya. Nah, dalam Al-Quran penyebutan kalimat qasam ini kadangkala dengan memakai kata aqsama, dan ada kalanya juga dengan menggunakan kata halafa atau yamana. Nah, tadi ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perbedaan dari aqsama, halafa dan juga yamana. Nah, jadi secara terminologi, secara istilahnya gitu ya, qasam ini adalah suatu bahasa Al-Quran gitu. Jadi perannya itu sebagai bahasa Al-Quran untuk menegaskan atau menguatkan suatu pesan atau pernyataan yang Allah katakan gitu, dan dengan menyebut nama Allah atau penciptaannya, seperti yang menyebut nama Allah seperti fawarabbika gitu ya, kan banyak di dalam Al-Quran kalimat-kalimat fawarabbika atau dan sebagainya. Dan juga ada yang menyebut ciptaannya seperti demi waktu malam, demi buah tin ya, walaili, terus wattini wazaitun gitu ya, itu ciptaan. Nah, lalu kan tadi kadangkala ada dengan aksama, halafa atau yamana. Nah, terus apa sih perbedaannya gitu antara aksama, halafa dan yamana? Nah, aksama itu qasam. Nah, kalau qasam atau aksama itu ya tadi sebelumnya ya,
dia itu bersumpah, tapi bersumpahnya itu bersumpah dengan benar gitu. Bersumpahnya atas nama kebenaran itu sendiri, gitu, di atas kebenaran. Sedangkan kalau halafah tadi ya, kalau halafah dia bersumpah tapi ya ada unsur kebohongannya lah gitu. Jadi dia juga nggak sungguh-sungguh gitu dalam mengucapkan sumpah tersebut gitu. Kalau yamana atau yamin itu seperti kita menuduh bersumpah menuduh seorang, misalnya menuduh seseorang. Nah, maka ketika tuduhan itu salah, maka kita wajib membayar kifarat gitu. Lalu naik, nah ternyata gitu ya, dalam definisi qasam ini pun gitu ya, ulama tuh banyak yang berpendapat gitu, mengenai definisinya, dan sebetulnya masih banyak, hanya saja saya di sini merangkum kepada 4 ulama besar saja. Nah, inilah istilah ulama dalam definisi qasam. Pertama yaitu menurut Imam Al-Zarqani. Nah, menurut beliau yang dimaksud dengan sumpah adalah kalimat yang mentauhidkan dan menguatkan suatu pemberitaan. Dan beliau juga mengemukakan definisi qasam ini di kalangan ahli nahwu adalah sebagai kalimat yang digunakan untuk menguatkan informasi. Nah, terus menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibyan fi Ahkam Al-Quran, yang mana kitab At-Tibyan fi Ahkam Al-Quran tersebut itu membahas khusus tentang sumpah. Nah, beliau pun menjelaskan definisi qasam ini secara terperinci, yaitu bahwa yang dimaksud dengan qasam atau sumpah ialah menguatkannya muqsam alaih. Muqsam alaih itu adalah isi informasinya dan juga memastikannya. Lalu selanjutnya menurut Mana Al-Qattan. Nah, menurut Mana Al-Qattan, sumpah adalah memperluas maksud dengan disertai penyebutan sesuatu yang memiliki kedudukan lebih tinggi dengan memfungsikan huruf wawu, ba, dan juga ta. Terakhir ini menurut Imam As-Suyuti. Nah, menurut beliau mengemukakan bahwa sumpah dimaksudkan untuk membuktikan dan mempertegas berita yang disampaikan. Itu merupakan pendapat para ulama menurut Islam. Nah, selanjutnya, ini adalah rukun qasam. Nah, rukun qasam. Nah, qasam itu pada dasarnya qasam itu memiliki uslub. Nah, uslub qasam ini adalah uslub taukid, yang mana uslub taukid itu uslub yang digunakan untuk menguatkan hujah atau fakta tertentu gitu ya. Seperti yang kita tahu, taukid itu adalah kalimat yang menegaskan gitu ya. Taukid itu menegaskan, atau kalau bahasa Sundanya ngabangetkeun gitu ya, menegaskan atau menguatkan gitu. Nah, dan qasam ini memiliki uslub taukid. Dan uslub taukidnya ini memiliki 3 rukun. Nah, yang pertama yaitu adat al-qasam. Nah, apa itu adat al-qasam? Nah, adat al-qasam adalah iroh yang digunakan untuk menunjukkan qasam, dan baik dalam bentuk fi'il maupun dalam bentuk huruf seperti ba, ta, dan wawu sebagai pengganti dari fi'il qasamnya. Nah, fi'il qasam itu tadi ya, fi'il qasam itu jadi kalimatnya itu terdapat qasam, dan qasam itu memakai fi'ilnya gitu. Fi'il dari qasam itu sendiri ini ya. Contohnya seperti di dalam Quran surat An-Nahl ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqsamu billahi jahada aymanihim. Nah, wa aqsamu artinya kamu bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Wa aqsamu. Nah, dari lafaz wa aqsamu itu kan terdapat qasam ya, terdapat makna qasam, dan di dalamnya itu dan dari lafaznya gitu ya, dari lafaznya itu nampak gitu ya, nampak lafaz qasamnya gitu ya, wa aqsamu. Nah ya, dari kata qasamakan, nah itu yang menggunakan fi'il qasam. Terus juga ada adat qasam yang banyak memakai wawu ya, seperti di dalam surat At-Tin contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Nah, dari lafaz wat-tini waz-zaitun, nah itu terdapat makna qasam yang mana lafaznya itu menggunakan adat qasam bentuk huruf ya, adat qasam bentuk huruf, yaitu dengan wawu. Nah,
sedangkan ini untuk ta ya kan ada ba, ada ta dan juga ada wawu. Nah, sedangkan khusus gitu ya untuk lafaz jalalah atau lafaz Allah yang digunakan untuk pengganti fi'il qasamnya itu adalah huruf ta. Jadi huruf ta mah khusus gitu, hanya untuk lafaz jalalah saja. Contohnya seperti Quran surat Al-Anbiya ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nah, wa tallahi la akidanna artinya demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Nah, dari lafaz wa tallahi adalah bentuk qasam dan memakai adat ta. Dan ta ini hanya khusus kepada lafaz jalalah saja. Nah, lalu yang kedua yaitu ini muksambih. Nah, apa sih muksambih itu? Nah, muksambih yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Dan sumpah dalam Al-Quran ini ada kalanya dengan memakai nama Allah yang agung gitu ya, dengan kata Allah, ataupun juga ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaan Allah seperti definisi terminologi tadi ya. Nah, contohnya nih saya di sini memberikan beberapa contoh, yaitu ada lafaz Allah, ada hak, ada hayati. Dari lafaz-lafaz ini bisa dijadikan sebagai sumpah juga, dan juga ternyata banyak ya di dalam ayat Al-Quran tambih gitu yang bisa kita temukan seperti tadi ayat sebelumnya watini wazaitun. Nah, wawunya itu huruf qasam, nah akhirnya itu menjadi muktambihnya dari wawu qasam tadi gitu. Terus yang terakhir ini adalah jawab qasam. Nah, rukun qasam yang terakhir ini adalah jawab qasam. Nah, jawab qasam yaitu hujah yang hendak dikuatkan. Jadi perannya itu sebagai hujah yang hendak dikuatkan. Nah, contohnya seperti wallahi inna akhaka nasyiyakun. Nah, dalam lafaz wallahi inna akhaka nasyiyakun, nah di sini sudah lengkap ya, ada qasamnya, ada muksabihnya, dan juga ada jawab qasamnya. Mana adat qasamnya? Adat qasamnya adalah wawu ya, wallahi. Nah, lalu muksabihnya apa? Nah, muksabihnya ini adalah lafaz Allah, Allahi ya, wallahi adalah adat qasam dan juga muksabih. Lalu inna akhaka nasyiyakun. Nah, inna akhaka nasyiatunnya adalah menjadi jawab dari qasam, yaitu hujah untuk menguatkan gitu, yang artinya wallahi inna akhaka nasyiyatun, demi Allah sesungguhnya saudara kamu itu adalah orang yang aktif, orang yang bersemangat. Jadi menjadi apa ya, penguat gitu, penguat dari qasamnya itu. Jadi wallahi, jadi demi Allah apa gitu ya, demi Allah apa ya, demi Allah bahwasanya saudara kamu itu orang yang bersemangat, orang yang aktif ya gitu. Nah, sekarang next. Nah, kita beralih ke macam-macam qasam di dalam Al-Quran. Nah, ternyata qasam juga ada macamnya, dan macamnya itu ada dua. Yang pertama yaitu qasam zahir atau tersurat. Nah, kalau dari segi bahasanya artinya itu nampak atau jelas ya qasamnya. Nah, lalu yang kedua yaitu qasam mudmar atau tersirat, atau secara dari bahasanya yaitu samar atau tidak jelas atau tidak nampak gitu ya. Next. Nah, sekarang qasam zahir. Nah, apa sih qasam zahir itu? Nah, qasam zahir adalah sumpah atau qasam yang di dalamnya itu disebutkan fi'il qasamnya dan juga muksambihnya. Dan di antaranya itu ada yang dihilangkan fi'il qasamnya. Nah, sebagaimana pada umumnya, karena dicukupkan hanya dengan huruf berupa wawu, ba, dan ta tadi. Nah, dalam beberapa tempat juga gitu ya terdapat fi'il qasam yang didahului oleh lanafi. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, di dalam lafaz la uqsimu biyaumil qiyamah itu terdapat fi'il qasam ya, uqsimu dengan fi'il qasam. Nah, saya terjemahkan dulu ya, yang artinya aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Nah, di dalam lafaz la uqsimu biyaumil qiyamah ini terdapat fi'il qasam yaitu uqsimu, dan juga terdapat muksambihnya yaitu biyaumil qiyamah. Ini terdapat muksambihnya ya, biyaumil qiyamah. Nah, lalu
kenapa ini ada la-nya? Sedangkan tadi ketika dibaca terjemahnya, aku bersumpah dengan hari kiamat. Langsung ya, aku bersumpah dengan hari kiamat. Ya kalau secara zahirnya gitu ya, secara nampaknya kita lihat, oh ya udah, nggak usah pakai la aku kalau gitu mah. Kalau artinya langsung aku bersumpah dengan hari kiamat gitu ya. Nah, tapi kenapa di sini malah ada la-nya? Nah, di sini ulama pun berbeda pendapat dalam menyikapinya. Nah, salah satunya yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa la-nya itu pada ayat la uqsimu biyaumil qiyamah la nafi adalah la yang menafikan sesuatu gitu. Jadi bukan la qasam gitu, bukan la yang menuju kepada qasam. Tetapi la nafiyahnya itu yang menafikan sesuatu yang dimahdzuf. Jadi la-nya itu menafikan sesuatu yang dimahdzuf itu artinya yang dibuang dari kata hadzafa, yang dibuang. Yang takdirnya itu sesuai dengan makomnya. Ada yang berpendapat demikian. Dan juga ada yang berpendapat bahwa enggak, itu malaknya cuma la zaidah doang, cuma la tambahan doang, makanya enggak dibaca. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, sedangkan ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa la-nya tersebut itu untuk menafikan kosamnya gitu. Jadi kan kalau yang pertama untuk menafikan yang mahdzuf, kalimat yang mahdzuf yang dibuang. Nah, kalau yang sekarang adalah menafikan kepada kosamnya, katanya la-nya tuh. Jadi seakan-akan itu artinya gitu ya, seakan-akan itu artinya aku tidak bersumpah kepadamu dengan hari itu. Jadi seolah-olah aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Nah, ada yang dapat demikian. Nah, namun gitu ya, karena di antara di pendapat-pendapat tadi kita seperti apa ya, seperti belum menemukan hal yang puas gitu ya, belum menemukan jawaban yang puas gitu. Nah, maka di sini Mana Al-Qattan ya, Mana Al-Qattan ini dia berpendapat bahwa la-nya itu, la yang ada dalam lafaz la uqsimu biyaumil qiyamah itu adalah sebagai la nafiyah gitu, la nafiyah. Dan ia itu menganggap bahwa ada kalimat yang dihilangkan setelah huruf la-nya. Jadi sesuai dengan makom yang ada gitu. Jadi sama seperti pendapat pertama, tapi ada bedanya juga nih. Nah, sehingga jika ditampakkan kalimat setelah la-nya ini, maka akan berbunyi sihah lima tad'umun anhu la hisab wala iqab. Nah, jadi kalau ditampakkan seperti itu, sebelum ada uqsimu biyaumil qiyamah, nah setelah la-nya ini ada kalimat la sihah lima tad'umun anhu la hisab wala iqab, yang mana ketika kita artikan ya, ketika diartikan maka artinya tuh tidak benar gitu ya, dugaan kalian bahwa tidak ada balasan dan siksa, aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, jadi seperti itu jika ditampakkan gitu ya di kalimat yang dimahdzufnya, kalimat yang dibuangnya, maka artinya akan seperti itu. Jadi jadi tidak benar gitu ya, la uqsimu biyaumil qiyamah la sihah lima tad'umun anhu la hisab wala iqab, yang artinya tidak benar dugaan kalian bahwa tidak ada balasan dan siksa. Uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, jadi itu jika ditampakkan. Nah, terus juga ya pendapat Mana Al-Qattan ini ternyata ditegaskan juga oleh Quraish Shihab dalam kitabnya, yaitu Tafsir Al-Misbah, pesan atau pesan dan keserasian Al-Quran. Nah, bahkan gitu ya, beliau juga menganggap samping menafikan sesuatu yang datang sesudahnya, maksudnya menafikan kalimat yang sesudah la gitu ya, beliau juga berpendapat bahwa kata la-nya juga yaitu menafikan sesuatu yang sebelum la-nya. Jadi kalau Quraish Shihab itu berpendapat ada kalanya sila itu menafikan kalimat sudah la-nya, dan juga ada kalanya la itu menafikan kalimat sebelum la-nya. Nah, atau yang tersirat di dalam benak pengucapannya, yaitu tidak seperti orang-orang kafir Quraisy yang menganggap bahwa kebangkitan tidak akan terjadi. Nah, jadi kalau misalnya la-nya itu misalnya kalimatnya itu sebelum la-nya, maka katanya seolah-olah tidak seperti orang-orang kafir Quraisy yang menganggap bahwa kebangkitan itu tidak akan terjadi, maka aku bersumpah dengan hari kiamat. Itu untuk pembahasan qasam dzahir. Nah, lalu sekarang naik qasam mudmar. Nah, apa sih qasam mudmar itu? Nah, qasam mudmar adalah merupakan bentuk qasam yang di dalamnya itu tidak dijelaskan fi'il qasam.
dan juga tidak pula ada muksambihnya. Nah, tapi yaitu ditujukan oleh lam taukid. Jadi ditunjukkan kosamnya itu oleh lam taukid. Nah, yaitu lam yang berfungsi untuk menguatkan isi pembicaraannya yang masuk dalam jawab kosam, seperti firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 186 dan juga ayat 75. Nah, sekarang kita ke ayat 186 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Nah, dari ayat tersebut ya, kita terjemahkan dulu. Yang artinya kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan kamu pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Nah, dari ini ya, dari lafaz latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Nah, dari lafaz latublawunna itu memiliki makna qasam, akan tetapi di sini di sini fi'il qasam dan muksambihnya tidak nampak, tidak dijelaskan, tidak ada, bahkannya ketika diterjemahkan pun tidak ada artinya di sini, bahwasanya itu menunjukkan kata sumpah ya, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Nah, tapi ini ditujukannya itu dengan lam taukid gitu. Tadi kan seperti sebelumnya ya dijelaskan bahwasanya qasam itu memiliki uslub atau gaya bahasa, dan uslubnya itu adalah uslub taukid. Nah, sehingga lam ini juga menjadi salah satu uslubnya gitu ya, dari qasam itu sendiri. Nah, di sini latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Nah, terus di sini kalau kita membahas kepada nahwunya gitu ya, ini kan artinya kamu pasti akan diuji. Nah, ada kata pasti ya, kamu pasti akan diuji dengan hartamu. Nah, sebetulnya ini kan ada dua tanda taukid ya. Yang pertama ada lam taukid, yang kedua ada nun taukid, latublawunna. Nah, sebetulnya gitu ya, tanpa nun juga ini sudah menegaskan latublawunna tanpa nun yang bertasydid juga sebetulnya sudah menegaskan bahwa kalimat ini adalah kalimat taukid yang menegaskan gitu. Tapi di sini Allah menggunakan dua kalimat taukid. Karena apa? Ya karena ini tuh menunjukkan bahwa benar loh sesungguhnya gitu ya, kamu tuh pasti akan diuji gitu. Jadi itu hal yang sangat pasti gitu ya. Seperti yang kita tahu ya, saat ini juga mungkin kita terlena dengan harta dunia, terus juga terlena dengan diri kita sendiri gitu yang mengikuti hawa nafsu. Nah, dan itu tuh terjadi gitu. Dan Allah juga sudah menyampaikan bahwa kamu itu ya pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu ya. Jadi itu sesuatu yang pasti itu, dan tidak mungkin ada orang yang tidak gitu, tidak mungkin ada orang yang tidak diuji dengan hartanya ataupun dengan dirinya gitu, tidak mungkin. Nah, maka dari itu Allah memberikan dua penegasan gitu, bahwasanya benar-benar manusia itu pasti akan diuji dengan harta dan juga dengan dirinya. Dan juga di sini walatas ma'unna juga sama dengan lafaz sebelumnya latublawunna, itu kamu pasti akan mendengar gitu ya banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, seperti misalnya orang-orang yang meyakini kitab terdahulu ya, orang-orang non-muslim mungkin ya, mereka mencaci Islam, mereka menuduh Islam dengan yang enggak terus Islam, dan itu terjadi saat ini gitu ya. Yang mana banyak fitnah gitu ya terhadap agama Islam, dan ini tuh benar terjadi ya. Nah, lalu sekarang kita beralih ke ayat selanjutnya, yaitu wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Nah, dari lafaz ini adalah yang merupakan qasam itu adalah lafaz latubayyinunnahu lin-nasi. Nah, kalau dari lafaz ini huruf lamnya gitu, huruf lamnya dari lafaz latubayyinunnahu ini adalah lam qasam. Sekarang kita artikan dulu ya. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Nah, dari lafaz ini latubayyinunnahu-nya ini lamnya bukan lam taukid, tapi di sini lam qasam. Ya, kenapa lam qasam? Nah, karena ini dari lafaz akhadahullahu mitsaq. Nah, lafaz akhadahullahu mitsaqnya ini dia bermakna istikhlaf. Nah, apa itu istikhlaf? Nah,
istihlaf itu dia mengambil sumpah. Nah, jadi karena akhadahullahu mitsaqnya ini maknanya istihlaf ya kalau diartikan, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Nah, Allah mengambil janji, berarti kan bersumpah ya. Kalau janji dari orang berarti kan mengambil sumpah gitu kan. Nah, karena maknanya istihlaf, maka la tubayyinun nahunya ini menjadi lamnya itu lam qasam. Ya, lam qasam. Terus misalnya ada timbul pertanyaan, oh emang qasam juga bisa dengan huruf lam ya gitu, bukannya hanya wawu dan ba dan ta saja. Nah, ternyata tidak. Ternyata qasam juga gitu ya. Lam juga, maksudnya lam juga itu tadkhulu ala muqsami, dan juga lam itu takunu jawabul qasam. Maknanya yaitu lam juga bisa masuk kepada muqsam bih, ataupun lam juga ada kalanya bisa menjadi jawab dari qasam. Nah, terus kita coba perhatiin ya, lamnya ini kan menjadi adat qasam ya. Tubayyinun nahu, maka lamnya ini menjadi adat qasam. Lalu lafaz tubayyinun nahunya ini menjadi muqsam bih, ya kan, jadi muqsam bih dari lamnya ini. Nah, maka ini seperti pendapat tadi bahwa lam itu bisa masuk kepada muqsam bih, dan juga ada kalanya bisa menjadi jawab dari qasam. Nah, linnasinya ini menjadi jawab dari qasam. Ya kan? Jadi menjelaskan kita ke siapa gitu kan, linnasi ya, kepada manusia. Jadi linnasnya ini menjadi jawab dari qasam la tubayyinun nahu. Seperti itu. Sedikit yang bisa saya sampaikan pembahasan tentang qasam. Nah, untuk teman-teman apabila ada tambahan atau ada koreksi atau mau pertanyaan boleh disampaikan. Dan apabila tadi ada kekeliruan dalam menyampaikan atau kekurangan boleh ditambahkan oleh teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pembahasan tentang qasam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Hani Siti Nur Latifah yang telah memaparkan materi yang Masya Allah sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun misalkan masih kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Untuk pertanyaannya saya batasi 2 pertanyaan saja. Silahkan teman-teman bila mana ada yang ingin ditanyakan. Tempat pengajian di mana ini ya? Wah, boleh juga nih. Ada Muridnya banyak. Ada kajian apa? ada yang mau ditanyakan? Ada kajian kitab. Cara baca Quran yang baik ya. Tidak ada ya. Oke, langsung. Apa dulu? Tidak. Juga ya. Tidak. Mohon maaf moderator, izin bertanya. Silakan. Ada apa sih Raisa? Ini mama Raisa lihat sepan. Ada pengajian yang bagus tuh. Di mana? Silakan. Ini saya ingin bertanya sebelumnya. Saya masih belum paham di qasam mudmar gitu kan. Di sini kan sudah dijelaskan bahwa mudmar itu kan bentuk qasam yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula qasam bih, tetapi ia ditujukan oleh lam taukid gitu. Nah, tadi saya ada sedikit galpok juga gitu ya, tiba-tiba saudari Hani menjelaskan lam qasam gitu. Berarti ini di luar konteks inikah gitu kan, atau lam qasam ini masuk ke dalam lam taukid? Itu saya jadi belum terlalu paham juga gitu. Karena kan di sini sudah dijelaskan bahwa ditujukan oleh lam taukid gitu. Terus tiba-tiba langsung contoh la tubayyinun nahu itu jadi lam qasam gitu. Nah, bisa dijelaskan ulang lagi nggak? Terima kasih. Mengenai qasam mudmar ya tadi. Ya, qasam mudmar. Masih belum paham gitu. Soalnya kan udah dijelaskannya di situ, penjelasannya lam taukid gitu. Terus kenapa di contoh yang kedua itu jadi lam qasam? Lam qasam. Gitu. Berarti di luar konteks kah gitu atau gimana, atau lam
kosam ini masuk ke dalam lam tauhid. Aduh, maaf, pokoknya saya belum paham gitu. Makasih ya. Mungkin ditampung dulu ya Teh. Baik, selanjutnya apabila ada yang ditanyakan lagi, silakan, satu pertanyaan masih terbuka. Saya Ya, silakan Valida. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, masih di Kosamud. Nah, teteh bagaimana caranya, kan kalau kita melihat Kosamud itu ada apa ya? Masih ada ciri-cirinya, yang ciri-ciri yang kelihatan gitu. Misalnya ada kayak usianya, berarti kita tahu bahwa itu tuh termasuk kosam gitu. Nah, kalau di Kosam Mudmar kan benar-benar gak ada fiil kosamnya dan gak ada musambihnya, jadi agak sulit. Nah, bagaimana cara memudahkan untuk mengidentifikasi ayat itu bahwa itu Kosam Mudmar gitu. Teh, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, jawabannya nanti di akhir saja ya Teh Hani ya. Tanya untuk mengefisienkan waktu juga. Oke, langsung saja ke pemateri yang kedua, yaitu Saudara Kemal Tariq. Kepadanya saya persilakan. Silakan Saudara Kemal. Ada suara saya. Ada suara? Ada. Ada. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Dalam hal ini kita akan sama-sama belajar nih teman-teman, apa itu jadal Al-Quran. Sebelumnya apa ada yang sudah paham apa itu jadal Al-Quran atau sudah ada yang paham? Belum, baru mendengar. Belum ya? Sama saya juga. Nah, ya, oke, kita mulai ya. Saya sebelumnya mohon maaf ini karena memang tidak ada ya, karena saya juga sudah menggunakan kemampuan terbaik saya untuk memahami jadal. Jika memang ada yang materi yang kurang berkenan, ya yuk kita saling sharing, saling mengingatkan. Kita mulai ya. Ada suaranya apa enggak? Ada. Ada ya? Ya, itu sedikit intermezzo ya guys ya. Sekarang lagi sedikit banget. Maksud saya ngasih kayak gini agar mudah dipahami dan kalian ada kesadaran untuk saling belajar. Karena UKT ini sangat mahal ya guys. Kalau kita nggak buktikan dengan semangat belajar untuk membanggakan orang tua, ya, kita jatuhnya cuma jadi beban. Kita belajar ya walaupun sedikit-sedikit ya kan, apa walau sedikit-sedikit apa. Oke, kita sekarang masuk ke jadal. Ada 3 poin penting yang bisa dibahas. Bahasa dan istilah macam dan. Oke, kita mulai ya. Oke, menurut bahasa, kalau ngomongin sesuatu tuh mesti nggak lepas namanya gramatika Arabia. Gramatika Arab. Kalau dalam hal ini, dalam pembentukan kata mesti ada yang namanya ismor. Nggak abdol, nggak utama juga kalau kita ya kayak kurang gitu. Kalau kita nggak bahas dari segi gramatika. Oke, jadal berasal dari kata jadala ya bulan, bentuk masdar lainnya jadalan. Satu jadala ya dulu mengikuti wazan fa'ala yang dulu wazannya ya kan, wazannya. Kalau kita buka amsilah tadrisia, buka halaman 2 kalau nggak salah ya, halaman 2 langsung pokoknya bab pertama fi'il sulasi mujarrad fa'ala yang jadala ya dulu, nggak ada yang ini udah valid, nggak bisa didebat karena sudah jelas banget fa'ala yang dulu. Oke. Nah, yang jadi permasalahan sekarang
jadilan, kok nggak jadilan? Harusnya kan pahala yang puluh pahala, kok nggak jadilan? Oke, teman-teman, kalau berbicara ilmu sorof kita dengan yang namanya, kita tahu kalau masdar itu ada dua macam. Yang pertama masdar kiasi. Masdar kiasi itu gampangannya yang sama dengan wazan makna. Harusnya jadilan. Oh ini jadilan. Oh berarti ini bukan masdar ya, tapi masdar sima. Masdar sima itu apa? Masdar sima itu ya masdar yang kita ketahui dari pembicaraan bahasa Arab, karena mereka orang Arab yang punya bahasanya gitu. Kita nggak bisa nolak karena mereka yang punya bahasa. Gimana ya? Oke, jadalah ya judulan, ada judalan, ada jadalan, itu bentuk masdar. Artinya sama ya, artinya sama. Ntar kita bahas sekarang selanjutnya. Ada makna analogi. Makna analoginya tetap jadalah ya judulan, jadalan. Makna analoginya adalah memintal. Analogi itu apa? Analogi itu ya ibarat ya, memintal. Contohnya, mana analoginya? Memintal dan memintal. Contoh memintal dua benang. Kelihatan nggak ada benang merah dan benang putih? Terlihat. Kelihatan ya. Gimana cara termudah agar dua benang ini antara merah dan kuning itu bersatu? Ada yang bisa jawab? Cara termudah agar dua benang ini menjadi satu. Oke, nggak ada yang nih. Cara termudahnya ya itu dipintal. Tapi ya saat memintal ada suatu kala benang ini jadi kacau. Lihat kan? Ada simpul-simpul mati. Jadi kenapa jadal diibaratkan seperti memintal? Karena antara dua pikiran manusia, kita kan diberi akal ya, mesti ada yang namanya selek, mesti ada yang namanya ada argumentasi yang nggak sesuai dengan kita. Ya karena kita hidup di dunia ini diberikan akal, kita bisa memanfaatkan akal, dan perbedaan akal tergantung banyak faktor. Kita belajar, kita ada suatu kala akan terjadi simpul mati. Itu apa? Karena dua pemikiran itu harus tetap bersatu. Tapi dengan bersatu itu akan terjadi kekacauan. Tapi mau nggak mau kita harus bersatu. Jadi jadal seperti itu. Jadal itu kenapa diibaratkan seperti memintal? Karena ya ini ada dua pemikiran karena manusia itu. Ya kita baca pikiran A dan pikiran Kemal dan pikiran Torik masih beda. Untuk melanjutkan ke kehidupan kita harus bersatu, tapi dalam persatuan ada selain jadi jadal ada begitu. Yang kedua memilih kita ibaratkan lagi memilih kertas menjadi jelas. Ada dua kertas, satu kertas ini masih hidup, ada kertas yang gimana caranya dua kertas ini jadi satu? Gimana caranya dua kertas ini jadi kenapa kertas yang ini jadi gitu? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kita lihat nih, ada elastisitas. Mungkin ada yang pernah belajar fisika ya nanti. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Ini kita ibaratkan ada pemikiran A, ada pemikiran B, ada C, ada D. Mereka harus terus berdiskusi agar apa? Ya agar saling tahu, saling mengerti satu sama lain. Tapi ya semakin banyak tekanan, semakin banyak pemikiran,